Against the Gods Bab 2092, Hiburan. Yun Ce duduk di kursi kehormatan di aula, sementara Meng Jianzuo merendahkan dirinya hingga ke posisi yang sangat rendah hati, hampir seperti sedang merendahkan diri. Setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan penyesalan atas tindakannya di masa lalu. Dia tidak pernah bersikap begitu patuh, bahkan di hadapan Meng Jianxi. Tidak ingin menolak penyesalan yang ditunjukkan, Yun Ce berkata sambil tersenyum, mengingat status Meng Jianyuan, kau tetap harus memanggilku, saudara. Itu hanya konflik kecil karena perbedaan pendapat hari itu. Kau benar-benar tidak perlu bersikap seperti ini. Meng Jianzuo buru-buru menjawab, anak Dewa Yuan begitu murah hati, membuat Jianzuo merasa semakin malu. Mulai sekarang, jika anak Dewa Yuan punya perintah, Jianzuo pasti akan mematuhinya, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku. Kata-kata seperti itu mengandung bobot dan tidak boleh diucapkan dengan enteng. Kamu tidak boleh berbicara sembarangan, kata Yun Ce. Ekspresinya tampak serius, jika aku menganggapmu serius, bukankah itu akan merusak persahabatanmu selama bertahun-tahun dengan anak Dewa Jianxi? Meng Jianzuo perlahan menggelengkan kepalanya, sebagai keturunan klan Meng, tubuh dan jiwa Jianzuo didedikasikan untuk kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Oleh karena itu, orang yang Jianzuo janjikan kesetiaannya dalam kehidupan ini bukanlah sembarang orang, tetapi satu-satunya anak dewa yang memegang masa depan kerajaan Penenun Mimpi. Kata-katanya dibuat dengan sangat halus. Kalimat, satu-satunya anak dewa, dapat diartikan dalam beberapa cara. Setelah berbicara, dia melangkah maju 2 kali dan mengulurkan tangannya, memperlihatkan sebuah kotak giok berukuran 2 kaki persegi yang diliputi cahaya misterius, dijalin dengan setidaknya 3 segel. Meng Jianzuo meletakkan kotak giok di atas meja teh dan mulai membuka 3 segel satu persatu. Saat membuka sisi kanan kotak, seketika cahaya terang bersinar dari dalam. Meng Jianzuo mengulurkan tangan, dan dengan hati-hati, mengambil sebuah baju besi kecil namun halus yang berkilauan dengan cahaya perak, anak Dewa Yuan, katanya sambil mengangkat baju zirah itu dengan kedua tangan ke arah Yun Ce. Baju zirah ini disebut, Min E Ling Yi. Baju zirah ini diberikan kepadaku oleh ayahku ketika aku menerobos ke alam kepunahan ilahi. Jika kamu mengenakannya di dada, baju zirah ini dapat langsung menetralkan bahkan serangan berkekuatan penuh dari seorang setengah dewa tingkat menengah. Meskipun anak Dewa Yuan memiliki bakat yang tak tertandingi dan poin ilahi yang sempurna, kau masih muda dan kultivasimu masih lemah untuk sementara, jadi kau lebih membutuhkan ini daripada aku. Memang, keselamatan anak Dewa Yuan sekarang menjadi prioritas utama kerajaan Dewa Penenun Mimpi, dan ayah dewa pasti akan memastikan perlindunganmu. Namun dengan baju besi ini, akan ada lapisan keamanan ekstra, yang memungkinkan ayah dewa dan Jianzuo merasa lebih tenang. Tatapan Yun Ce jatuh pada baju besi perak itu, tetapi penglihatannya melirik kotak giok itu. Siapapun yang hadir tidak akan mengabaikan cahaya aneh yang terpancar dari dalamnya. Yun Ce mengulurkan tangan dan mengambil baju zirah itu tanpa ragu, baiklah, karena kamu begitu tulus, aku tidak akan bersikap formal. Mari kita anggap keluhan kita di masa lalu sudah selesai. Mengenai masa depan, itu tergantung pada jalan yang kita pilih. Meng Jianzuo sangat gembira. Dengan kata-kata anak Dewa Yuan, Jianzuo akhirnya bisa. Yang mulia, yang mulia. Teriakan panik terdengar dari luar aula, mendekat dengan cepat. Meng Jianzuo berbalik dan berteriak, kurang ajar. Beraninya kau berteriak seperti ini saat anak Dewa Yuan ada di sini. Orang yang berteriak itu hampir terjatuh ke aula. Yang mulia, ini mengerikan. Penyakit nyonya pertama tiba-tiba kambuh. Dia sudah. Apa? Ekspresi Meng Jianzuo berubah drastis, rambutnya berdiri tegak. Dia secara naluriah bergegas keluar, tetapi setelah mencapai ambang pintu, dia tiba-tiba teringat akan kehadiran Yun Ce. Dia buru-buru berbalik, wajahnya dipenuhi dengan rasa khawatir, anak Dewa Yuan, ini menyangkut nyawa nyonya. Jianzuo harus pergi sekarang. Anak Dewa Yuan, anggap saja seperti di rumah sendiri. Setelah nyonya sembuh, Jianzuo akan kembali untuk meminta maaf. Setelah itu, dia bergegas pergi, menghilang dalam sekejap mata. Bahkan gadis pelayan yang membuat pengumuman itu telah pergi, meninggalkan Yun Ce sendirian di aula. Yun Ce berdiri dan berjalan ke arah kotak giok yang lupa diambil Meng Jianzuo karena tergesa-gesa. Dengan jentikan jarinya, dia membukanya sepenuhnya. Seketika, cahaya seperti cahaya bulan memenuhi setiap sudut aula. Energi spiritual yang luar biasa kaya dan murni sudah cukup untuk menggerakkan urat nadi yang dalam dari setiap praktisi yang mendalam. Yun Ce mengulurkan tangan dan mengambil giok suci yang berkilauan dengan cahaya bulan ke tangannya. Itu adalah jenis kristal jurang, varian yang sangat langka, dan tingkat kekuatan yang dikandungnya jauh melampaui kristal jurang biasa. Kristal jurang setingkat ini bisa dianggap sebagai artefak dewa bahkan di kerajaan dewa, gumam Yun Ce. Seseorang setingkat Meng Jianzuo seharusnya tidak layak memilikinya.
Suara Li Su kemudian bergema, Meng Jianzuo menggodamu untuk mengambilnya. Sudut bibir Yun Ce sedikit melengkung, lihat, bahkan kamu bisa dengan mudah melihatnya. Li Su terdiam sejenak sebelum berkata, itu memang taktik yang sangat kasar. Tidak, tidak, Yun Ce segera menggelengkan kepalanya, kedengarannya kasar, tapi ada banyak hal lain di baliknya. Li Su sudah lama terbiasa dengan sanggahannya. Yun Ce perlahan menjelaskan, kehebatan rencana ini terletak pada sikap Meng Jianzuo. Hari ini, dia benar-benar bersujud di kakiku, menciptakan ilusi bahwa dia sangat menghormati dan bergantung padaku. Dia ingin aku percaya bahwa permintaan atau tuntutan apapun yang aku ajukan, dia akan memenuhinya dengan senang hati. Karena itu, Yun Ce mengangkat batu giok ilahi wahyu surgawi ke depan matanya, setelah melihat harta karun yang langka seperti itu, keterkejutan, kegembiraan, dan keserakahan yang ditimbulkannya akan sangat mengikis akal sehat dan penilaian. Ditambah dengan ilusi bahwa aku dapat mengambilnya dengan bebas. Menjadi sangat mudah untuk mengambilnya begitu saja. Jadi, kata Li Su, dia ingin menjebakmu. Tidak juga, jawab Yun Ce, lebih tepatnya, ini tentang meninggalkan noda pada reputasiku. Dan noda ini, setelah menempel, tidak akan pernah bisa dibersihkan sepenuhnya. Saya menduga ini hanyalah rencana pertama yang dilakukan oleh faksi Meng Jianxi. Taktik serupa kemungkinan akan muncul secara berurutan. Mereka tidak dapat memaksa saya secara langsung, jadi mereka menggunakan metode ini yang merupakan pilihan yang terbaik. Taktik ini tanpa pertumpahan berdarah dan tidak meninggalkan bukti nyata. Dia mengakuinya, tetapi lengkungan sudut bibirnya benar-benar mengejek. Dia menurunkan lengannya, tampaknya hendak mengembalikan batu giok ilahi wahyu surgawi ke dalam kotak, tetapi saat batu itu tenggelam ke dalam kotak, dia langsung menyimpannya ke dalam mutiara racun langit. Ledakan. Kotak giok itu terbanting menutup. Mengapa kamu masih mengambilnya? Tanya Li Su dengan bingung. Yun Ce berbalik dan melangkah keluar, bagaimana mungkin aku menolak sesuatu yang ditawarkan kepadaku di atas piring perak. Jika Meng Jianxi bersikap jujur, aku bahkan tidak akan repot-repot menatapnya. Karena dia berani bergerak, aku tidak keberatan mengingatkannya cara menulis kata, menyesal. Lagi pula, bahkan dewa jahat yang akan segera menggulingkan dunia ini pun kadang-kadang harus mencari hiburan untuk bersantai. Li Su. Tidak lama setelah Yun Ce pergi, Meng Jianzuo, yang tampaknya telah pergi, bergegas kembali. Dia langsung menuju kotak giok dan membukanya. Dia membeku, ekspresi terkejut tampak di wajahnya, yang segera digantikan oleh kegembiraan luar biasa. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan mengambil batu perekam gambar yang tersembunyi. Setelah memindainya dengan cepat menggunakan indera spiritualnya, kegembiraan di wajahnya meningkat beberapa kali lipat. Formasi mendalam transmisi suara terbentang di hadapannya, nyaris tak dapat menahan kegembiraannya. Dia berkata, Ratu Dewa, Meng Jianyuan diam-diam mengambil giok ilahi wahyu surgawi. Keheningan panjang terjadi, seolah-olah dia sendiri tidak dapat mempercayainya. Suara Meng Xuanjue kemudian perlahan terdengar, apakah kamu yakin? Apakah kamu merekamnya dengan batu perekam gambar? Meng Jianzuo buru-buru menjawab, batu perekam gambar ada di tanganku, dan seluruh proses pengambilannya terekam dengan sempurna. Meng Xuanjue tertawa dingin, kupikir kemungkinan dia akan mengambilnya secara langsung kurang dari 20%. Sepertinya aku masih melebih-lebihkannya. Dia pada dasarnya tetaplah orang rendahan yang telah terombang-ambing di luar selama 100 tahun. Sekarang, karena dia di bawah perlindungan Hua Qingying dan kebaikan Kaisar Dewa, bagaimana mungkin dia tidak kehilangan akal? Meng Jianzuo sangat setuju, tepat sekali. Bahkan meski dia dengan poin ketuhanan yang sempurna, memangnya kenapa? Sebagian besar penguasa istana mimpi berada di pihak anak Dewa Jianxi. Hanya dengan beberapa manuver, kita dapat mendorongnya selangkah demi selangkah ke dalam lumpur yang dalam. Tidak akan lama lagi sebelum dia tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing dengan anak Dewa Jianxi. Ratu Dewa, haruskah aku melaporkan masalah ini kepada ayah Dewa sekarang? Tidak. Suara Meng Xuanjue rendah, dan bahkan melalui transmisi suara formasi mendalam, terasa seolah-olah orang bisa melihat tatapannya yang dingin dan menakutkan, jika kita memberitahu Kaisar Dewa terlebih dahulu, dia pasti akan menekannya. Beritahu 9 aula mimpi terlebih dahulu, jangan lewatkan satu pun. Pada saat yang sama, sebarkan masalah ini, semakin luas semakin baik. Meng Jianyuan baru saja mendapatkan ketenaran, namun dia pada dasarnya jahat dan serakah. Dia cukup berani untuk diam-diam mencuri batu giok ilahi wahyu surgawi yang dianugerahkan kepada anak Dewa Jianxi oleh Kaisar Dewa. Berita ini cukup untuk menimbulkan kegemparan di seluruh kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Kembali ke istana anak dewa, Yun Ce langsung menuju kamar tidurnya dan memberi instruksi, aku agak lelah setelah berkultivasi selama berhari-hari. Ziyuan, tunggu di luar. Kecuali jika terjadi sesuatu yang sangat besar, jangan biarkan siapapun masuk.
Sayangnya, istirahat Yunce tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sesuatu yang mengguncang bumi benar-benar terjadi. Meng Jianyuan, keluar ke sini. Suara gemuruh menggema di seluruh istana anak dewa. Sejak upacara pelantikan, tidak ada seorang pun yang berani bersikap kurang ajar di hadapan anak dewa Yuan. Tatapan mata Meng Jianzuo bagaikan pedang, wajahnya penuh amarah, sangat kontras dengan kerendahan hati yang ditunjukkan sebelumnya di hadapan Yunce. Meskipun dia dikurung, dia telah meninggalkan kediamannya dan bahkan menerobos masuk langsung ke istana anak dewa. Dengan sekejap, Lu Laiseng muncul di hadapan Meng Jianzuo. Saat hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Kekuatan yang menyertai Meng Jianzuo sungguh mengerikan. Meng Kongdu, Meng Chaoyang, Meng Jinghai, dan para master dari 9 aula mimpi semuanya hadir. Pelayan yang rendah hati ini memberi salam kepada master mimpi, Lu Laiseng buru-buru membungkuk, kulit kepalanya terasa geli. Ia pun menyampaikan pesan, cepat. Beritahu Tuan Muda. Master mimpi kedua, Meng Chaoyang, melihat sekeliling dan berkata dengan penuh arti, sangat jarang bagi semua orang untuk berada di sini. Sepertinya seseorang dengan sengaja ingin membuat masalah besar dari ini. Huff. Meng Xuanji berkata dengan dingin, giok ilahi wahyu surgawi ini adalah satu-satunya di penenun mimpi, jadi tentu saja ini masalah besar. Namun, yang lebih penting adalah, ini menyangkut karakter anak dewa yang ditunjuk kerajaan penenun mimpi kita. Bagaimana kita bisa menganggap enteng masalah ini? Master Istana Mimpi kelima, Meng Chaofeng mengisyaratkan, dari pengamatanku terhadap perilaku anak dewa Yuan, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pasti ada tipu daya yang terlibat. Kalau begitu, Master Mimpi Chaofeng kemungkinan akan kecewa, kata Meng Jinghai dingin. Pada saat ini, tatapan semua orang beralih ke arah Yun Che yang berjalan santai. Langkahnya tidak mantap, matanya masih mengantuk, dan dia menguap panjang saat dia mendekat, jelas terlihat seperti baru saja terbangun. Seolah baru menyadari kehadiran orang-orang di pintu masuk, anak dewa Yuan yang tidurnya terganggu berkata dengan kesal, jadi, ini sebenarnya 9 master mimpi. Oh, Meng Jianzuo, bukankah kamu sedang dikurung? Bagaimana kamu bisa punya waktu luang untuk datang ke sini dan berteriak? Meng Jianyuan. Mata Meng Jianzuo berkilat marah, aku merendahkan martabatku dan hampir saja mengusap wajahku ke tanah untuk meminta maaf padamu. Namun, kau menyimpan niat jahat seperti itu, memanfaatkan kesempatan untuk mencuri giok ilahi wahyu surgawi. Itu adalah artefak ilahi yang diberikan ayah dewa kepada anak dewa Jianxi. Oh, giok ilahi wahyu surgawi. Yun Che tampak bingung, lalu tiba-tiba menyadari, mungkinkah itu adalah varian kristal jurang yang bersinar terang. Nama itu sama sekali tidak cocok. Jangan banyak omong kosong, serahkan saja. Meng Jianzuo tampaknya telah sepenuhnya meninggalkan semua kepura-puraan dan menggeram, kalau tidak, bahkan jika kamu adalah anak dewa Yuan yang dibicarakan semua orang, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Yun Che menyentuh dagunya, menyipitkan matanya ke arahnya, mencuri. Meng Jianzuo, sebaiknya kau mengerti apa yang kau katakan. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara memerintah terdengar, menyebabkan ekspresi semua orang berubah serius. Mereka hampir tanpa sadar berlutut serempak, kami memberi hormat kepada Kaisar Dewa. Sosok Meng Kongchan mendekat dengan cepat. Di belakangnya ada kepala aula utama, Meng Changji, dan Meng Jianxi, yang ekspresinya sulit dikenali. 9 master mimpi semuanya hadir, menyebabkan wajah Meng Kongchan sedikit gelap. Tatapannya menyapu semua orang, dan dia berkata dengan tenang, Jianzuo, siapa yang memberimu keberanian untuk meninggalkan kediamanmu tanpa izin? Meng Jianzuo berlutut di tanah, berteriak kesakitan, perintah ayah dewa, bagaimana mungkin anak ini berani tidak patuh? Tapi, anak ini kehilangan batu giok ilahi wahyu surgawi yang diberikan ayah dewa kepada anak dewa Jianxi. Ini masalah yang sangat serius, bahkan jika aku menerima hukuman berkali-kali lipat, anak ini tidak akan berani lalai. Dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk Yun Che, nadanya tajam dengan suara yang menuduh, itu anak dewa Yuan. Setelah dihukum berat oleh ayah dewa hari itu, anak ini selalu merasa bersalah dan mengundang anak dewa Yuan ke kediamanku setiap hari, berusaha meminta maaf secara langsung. Hari ini, anak dewa Yuan akhirnya memberkahiku dengan kehadirannya. Anak ini berlutut dan meminta maaf, bahkan menghadiahkan jubah pelindung kepada anak dewa Yuan. Namun, Su Qin tiba-tiba kambuh, dan anak ini harus bergegas untuk menekannya dengan energi yang dalam. Anak dewa Yuan memanfaatkan kesempatan ini dan mencuri giok ilahi wahyu surgawi milik anak dewa Jianxi, yang dipercayakan kepadaku. Itu adalah kebaikan besar yang diberikan oleh anak dewa Jianxi, sebuah kepercayaan yang sangat besar, namun aku. Dia berkata dengan sedih, masalah ini sangat penting. Dalam ketergesaanku,
Jianzuo menyebabkan keributan seperti ini, bahkan membuat ayah dewa dan para master mimpi khawatir. Aku benar-benar tidak bisa dimaafkan. Meng Jianxi menatap Meng Jianzuo dalam-dalam, tidak mampu menyangkalnya. Yuaner, kata Meng Kongchan, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, apakah kamu, seperti yang dikatakan Jianzuo, mengambil batu giok ilahi wahyu surgawi itu? Tentu saja tidak, jawab Yun Ce, rasa kantuk di matanya belum sepenuhnya hilang, tetapi masih jelas, jika aku menginginkan sesuatu, aku tentu akan meminta kepada Kaisar Dewa. Meng Kongchan mengangguk sedikit. Tentu saja kau tidak akan mengakuinya. Meng Changji melangkah maju, wajahnya dipenuhi amarah, Jianzuo, kau dengan percaya diri menuduh Meng Jianyuan, apakah kau punya bukti nyata? Tentu saja. Meng Jianzuo mengulurkan tangannya, memperlihatkan batu perekam gambar yang telah disiapkan. Dengan sedikit pelepasan energi yang mendalam, gambar-gambar yang terekam di dalamnya diproyeksikan. Dalam gambar tersebut, Yun Ce berdiri di depan kotak giok, punggungnya menghadap ke tempat batu perekam gambar diletakkan. Meskipun berpaling, orang dapat dengan jelas melihatnya mengambil batu giok ilahi wahyu surgawi yang bersinar terang dari kotak, mengamatinya, dan kemudian meletakkannya kembali. Namun, selama proses meletakkannya kembali, cahaya ilahi tiba-tiba menghilang. Saat Yun Ce berbalik dan pergi, kotak giok itu tertutup rapat. Proyeksi itu memudar, dan suasana langsung hening. Ekspresi semua orang berubah-ubah. Amarah Meng Changji mencapai puncaknya dan dia meraung, Meng Jianyuan, orang tua ini tidak pernah menyangka kamu benar-benar berani melakukan tindakan keji seperti itu. Sekarang, dengan adanya bukti ini, apa lagi yang bisa kamu katakan? Against the Gods Bab 2093, Kristal Api Primordial. Di bawah raungan marah Meng Changji, terjadi keheningan sesaat, tidak ada yang menanggapi. Bahkan Meng Kongdu, Meng Jinghai, dan yang lainnya dari faksi yang sama menunjukkan ekspresi canggung. Hahaha. Meng Chaoyang tertawa terbahak-bahak, saya tidak pernah tahu Jianzuo punya kegemaran menghibur tamu dengan batu bayangan Suan. Benar-benar membuka mata. Berita tentang Yun Ce yang mencuri batu giok ilahi surgawi telah menyebar seperti api yang membakar hutan, membuat khawatir kesembilan guru impian. Meskipun masing-masing menyimpan kecurigaan mereka sendiri, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak percaya bahwa Yun Ce memang telah melakukan tindakan yang memalukan seperti itu. Lagi pula, tidak ada yang berani menyebarkan berita seperti itu tanpa bukti yang kuat. Namun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa pencurian itu akan terjadi dengan cara seperti itu. Setiap master mimpi adalah rubah tua yang licik. Ini jelas merupakan jebakan yang dirancang untuk mengeksploitasi sifat impulsif dan keserakahan Yun Ce. Terlebih lagi, Yun Ce baru saja kembali ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Sebelum kepulangannya, hampir mustahil baginya untuk menemukan kristal-kristal mendalam tingkat tinggi, apalagi mengenali giok ilahi wahyu surgawi. Dia tentu tidak akan tahu bahwa itu adalah hadiah dari Kaisar Dewa untuk Meng Jianxi. Jadi, selama panggungnya sudah disiapkan, sangat masuk akal jika Yun Ce, dalam keadaan gegabah, akan mengambilnya begitu saja. Meng Changji mendengus, apakah itu kebiasaan atau bukan tidaklah penting. Yang penting adalah bahwa Yun Ce mencuri batu giok ilahi wahyu surgawi milik Jianxi adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Dia tidak hanya melakukan tindakan tercela seperti itu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Meng Kongchan, tetapi dia bahkan dengan berani berbohong di hadapan Kaisar Dewa, menyia-nyiakan kepercayaan dan kebaikan yang diberikan kepadanya. Tidak dapat disangkal. Saya tidak setuju, kata Meng Chaofeng dengan tenang. Dalam proyeksi, punggung Yun Ce menghalangi pandangan. Kami tidak dapat memastikan bahwa ia mengambil batu giok ilahi wahyu surgawi. Selain itu, ketika cahaya ilahi batu giok itu menghilang, tutup kotak batu giok itu tertutup secara bersamaan. Bagi saya, itu lebih terlihat seperti Meng Jianyuan yang mengembalikannya. Meng Changji melirik Meng Jianzuo. Melihat ekspresinya yang tak tergoyahkan, kekhawatiran terakhirnya pun sirna. Jianzuo, katanya serius, ceritakan sendiri pada kami. Meng Jianzuo mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, ekspresinya tegas, sebagai putra ayahku, yang dibesarkan di bawah bimbingan para master mimpi, aku tidak akan berani menipumu dalam hal ini. Giok ilahi wahyu surgawi dalam kotak giok itu memang hilang. Dan selain aku, hanya Meng Jianyuan yang menyentuh kotak itu. Meng Chaoyang dan Meng Chaofeng terdiam. Mereka harus mengakui bahwa Meng Jianzuo tidak akan begitu berani tanpa keyakinan yang cukup. Mereka diam-diam menatap Yun Ce, yang tampak tidak terpengaruh, kelopak matanya terkulai seolah terganggu oleh gangguan terhadap ketenangannya. Wajah Meng Kongchan tetap tanpa ekspresi seperti biasanya, tidak menunjukkan emosi apapun. Meng Jianzuo menunjuk Yun Ce, giok ilahi wahyu surgawi ada di tubuh Meng Jianyuan. Giok itu tidak bisa lenyap begitu saja.
Setelah mencurinya, untuk mencegah auranya terdeteksi, dia tidak akan menyimpannya di istananya. Oleh karena itu, kita hanya perlu memeriksa penyimpanan spasialnya untuk mengambilnya kembali. Tidak masuk akal. Meng Chaoyang berteriak, penyimpanan spasial anak dewa tidak dapat diperiksa begitu saja. Meng Changji membalas, ini menyangkut giok ilahi wahyu surgawi dan karakter calon anak dewa. Tidak ada toleransi. Jian Zuo. Suara Meng Changji semakin dalam, untuk sementara aku akan mempercayaimu dan mengizinkan pencarian paksa di penyimpanan spasial Meng Jian Yuan. Namun, jika batu giok ilahi wahyu surgawi tidak ditemukan padanya, apakah kau mengerti betapa seriusnya menuduh seseorang secara salah dan menyebabkan keributan seperti itu? Wajah Meng Jianzuo tidak menunjukkan rasa takut, hanya tekad, jika aku berbohong sedikit saja, aku bersedia membayarnya dengan nyawaku. Meng Jianxi mengerutkan kening dalam-dalam, beberapa kali ingin berbicara tetapi mengurungkan niatnya. Baiklah. Meng Changji mengangguk pelan, menatap Meng Jianxi dengan pandangan meyakinkan. Kemudian, dia menoleh ke arah Meng Kongchan, yang mulia, penanganan masalah ini sepenuhnya bergantung pada keputusan Anda. Meskipun diucapkan sebagai permintaan, itu jelas merupakan bentuk tekanan. Jika Meng Kongchan bersikeras untuk menekan masalah ini, tidak ada yang berani menolak. Namun, mengingat keributan saat ini, menekannya sama saja dengan membenarkan kesalahan Yun Che. Sebelum Meng Kongchan sempat menjawab, Yun Che sudah berbicara, karena Jian Zuo begitu yakin, dan pemimpin istan begitu saleh, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menurutinya. Dia mendesah, tampak pasrah, namun, seperti yang bisa kau lihat, aku tidak punya penyimpanan spasial, hanya cincin dimensi ini. Dia mengangkat tangannya, memperlihatkan cincin biasa yang digunakannya untuk menyembunyikan mutiara racun langit. Yuaner, kata Meng Kongchan, tidak ada seorang pun yang bisa memaksamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanmu. Kata-katanya yang singkat jelas menunjukkan pendiriannya. Yun Che tersenyum tipis, karena aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, aku tidak keberatan bahkan jika kau menjungkir-balikan seluruh istana putra dewa, asalkan kau bisa menanggung akibatnya. Dia menyipitkan matanya sedikit, suaranya dipenuhi rasa geli, tetapi, pemimpin istana, berhati-hatilah saat memeriksanya. Aku khawatir barang-barang milikku bisa mengejutkanmu. Sikap tenang Yun Che membuat Meng Changji sedikit mengernyit, apa yang dilihat oleh junior sepertimu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah disaksikan oleh lelaki tua ini seumur hidupnya. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengejutkanku lagi. Bagus. Yun Che merentangkan tangannya, Master Mimpi Agung, silakan. Meng Changji melepaskan energi mendalamnya, langsung menyelimuti Yun Che. Satu-satunya aura spasial pada dirinya berasal dari cincin dimensi yang tampaknya biasa. Yun Che membiarkan Meng Changji melepas cincin itu, memutuskan hubungannya dengan dirinya, lalu mengeluarkan isinya. Pakaian, pil obat, kristal-kristal yang sangat berharga. Barang-barang biasa berserakan di tanah. Namun, ekspresi Meng Changji berubah drastis. Cahaya aneh tiba-tiba terpancar dari cincin itu. Tiba-tiba, cahaya cemerlang bagaikan bulan menyinari seluruh ruang dengan cahaya yang bagaikan mimpi. Itu adalah giok ilahi wahyu surgawi. Kegelisahan kecil di hati Meng Jianzuo langsung berubah menjadi kegembiraan. Dia hampir melompat, suaranya bergetar karena kegembiraan. Giok ilahi wahyu surgawi. Lihat, itu giok ilahi wahyu surgawi. Cahaya unik itu menerangi perubahan ekspresi di sekelilingnya. Itu memang batu giok ilahi wahyu surgawi, tidak diragukan lagi. Meng Chaoyang dan Meng Chaofeng saling pandang, keduanya mendesah dalam hati. Mereka tahu ini jebakan, tetapi pencurian itu telah terjadi. Jika terus berlanjut sampai titik ini, itu akan menjadi noda yang tak terhapuskan pada reputasi Yun Che. Meng Jian Yuan, apa yang akan kamu katakan sekarang? Meng Changji melotot, suaranya dipenuhi dengan keyakinan 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Kau telah mengembara di luar selama 100 tahun, pengetahuanmu dangkal. Kamu tergoda oleh batu giok ilahi dan sesaat menyerah pada keserakahan dapat dimengerti. Jika kamu mengaku dan meminta maaf bukanlah pelanggaran besar. Tapi kau mencurinya dan kemudian berbohong. Perilaku memalukan seperti itu menodai kehormatan garis keturunan Meng kita. Bahkan jika kau adalah putra yang mulia, kau tidak dapat dimaafkan begitu saja. Meng Kongchan menatap batu giok ilahi wahyu surgawi, ekspresinya berubah secara halus. Itu bukan keterkejutan atau kemarahan, tetapi ekspresi kebingungan yang aneh. Master Aula, suara Meng Jianxi terdengar dari belakangnya. Ia berbicara dengan lembut, ketika pertama kali melihat giok ilahi wahyu surgawi, aku juga terpana oleh cahaya ilahinya selama beberapa tarikan napas. Mengingat keterbatasan pengalaman, kultivasi, dan keteguhan mental Meng Jian Yuan, sangat masuk akal jika ia bertindak impulsif di bawah pengaruh cahaya ilahi. Dia tampak tulus. Sekarang setelah ditemukan,
masalah ini cukup diselesaikan sampai di sini. Yang mulia, Meng Jianzuo menoleh ke Meng Jianxi dengan heran, wajahnya penuh kebingungan. Sebagai balasannya, ia menerima tatapan dingin dari Meng Jianxi. Heh. Yun Ce terkekeh, tangannya disilangkan, Master Istana, sebelum Anda mengambil kesimpulan, mengapa Anda tidak terus melihat ke dalam cincin dimensi ini? Mungkin, ada kejutan yang lebih besar. Huff. Meng Changji mendengus, Meng Jianyuan, bahkan setelah tertangkap basah, kamu masih menolak untuk menyerah. Suaranya tiba-tiba terputus, ekspresinya membeku. Kemudian, dia mulai sedikit gemetar, wajahnya berkedut seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Ayah, ada apa? Meng Xuanji bergegas maju. Meng Changji membuka mulutnya, akhirnya berhasil berbicara dengan kesulitan yang nyata. Bagaimana ini mungkin? Oh, kata Yun Ce riang. Bukankah kau baru saja membanggakan pengetahuanmu yang luas, mengklaim tidak ada hal di dunia ini yang dapat mengejutkanmu? Dilihat dari ekspresimu, mungkinkah kau telah menemukan sesuatu dari dunia lain? Meng Changji tidak membalas. Dia perlahan memutar lehernya, menatap Yun Ce dengan ekspresi hampir ketakutan. Reaksi Meng Changji mengejutkan semua orang dan membuat mereka bingung. Yun Ce tersenyum, sepertinya Master Istana terlalu terkejut untuk mengambil barang-barang yang tersisa. Biarkan junior ini yang melakukannya. Dengan itu, dia mendorong telapak tangannya ke depan, melepaskan isi cincin dimensi itu. Seketika, cahaya spasial mekar, dan cahaya ilahi lainnya bersinar di depan mata setiap orang, mendarat di samping batu giok ilahi wahyu surgawi pertama. Cahayanya, kecemerlangannya, auranya, bentuknya, itu adalah giok ilahi wahyu surgawi lainnya. 9 master mimpi itu membelalakan mata mereka. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, dengan jentikan jari Yun Ce, seberkas cahaya ilahi wahyu surgawi lainnya muncul, diikuti oleh seberkas keempat, kelima, dan keenam. Buk, 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 buk. Saat 9 master mimpi menatap dengan tak percaya, 7 cahaya menyerupai bulan, 7 giok ilahi wahyu surgawi jatuh ke tanah. Ke-9 master mimpi tercengang. Meng Jianzuo berdiri terpaku, dan bahkan Meng Kongchan pun menunjukkan keterkejutan. Sebagai kaisar dewa, dia belum pernah melihat begitu banyak batu giok ilahi wahyu surgawi sepanjang hidupnya. Saat ini, seluruh kerajaan dewa penenun mimpi hanya memiliki satu yang diberikan kepada Meng Jianxi. 7 giok ilahi wahyu surgawi bersinar bersama, ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa, bahkan tanah suci akan kesulitan untuk menirunya. Namun, itu tidak berakhir di sana. Dengan lambaian tangan Yun Ce, setumpuk cahaya aneh lainnya tumpah keluar, menyerang mata dan jiwa semua orang yang hadir. Cahaya-cahaya ini, ada yang terang, ada yang redup, beragam warna dan bentuknya. Semuanya adalah kristal-kristal yang sangat dalam dari berbagai jenis, harta karun yang dikenal sebagai kristal-kristal yang sangat dalam di kerajaan dewa. Tidak ada yang lebih rendah dari batu giok ilahi wahyu surgawi dalam hal aura. Dan jumlahnya ada 23. Kali ini, bahkan Meng Kongchan terhuyung mundur sedikit. Apakah itu? Kristal obsidian hitam. Meng Chaoyang bergumam, kristal giok bintang pemakaman paling mendalam, dan kristal mendalam merah tua itu, mungkinkah itu, kristal api primordial? Apa? Kristal api primordial? Meng Chaofeng menoleh dengan sangat terkejut, bukankah itu benda legendaris, mimpi yang singkat? Mungkinkah itu, benar-benar ada? 9 master mimpi dari kerajaan dewa penenun mimpi, 9 sosok mengerikan dengan kultivasi alam kepunahan ilahi, memiliki pengetahuan luas, yang kedua setelah dewa sejati dalam jalan mendalam, sekarang gemetar, mata mereka terbelalak, mulut mereka mengucapkan seruan yang tidak sesuai dengan status mereka, seolah terjebak dalam ilusi tak berujung. Suara mendesing. Yun Ce langsung mengambil berbagai kristal misterius yang tidak biasa, menarik para master mimpi kembali ke dunia nyata. Hanya 7 batu giok ilahi wahyu surgawi yang tersisa, berkilauan dengan cemerlang. Di bawah tatapan semua orang, Yun Ce perlahan melangkah maju, mengambil sebuah batu giok ilahi wahyu surgawi, dan berbicara dengan tenang, guruku adalah seorang individu yang luar biasa. Sebelum dia menghilang, dia meninggalkanku sejumlah besar kristal-kristal misterius untuk pertumbuhan dan terobosanku di masa depan. Sedangkan untuk batu giok ilahi wahyu surgawi ini, tingkat energinya mungkin terlalu tinggi untuk saya gunakan saat ini. Jadi, saya biasanya menggunakannya untuk penerangan di lautan berkabut. Batu-batu itu bekerja dengan cukup baik. Saya baru tahu hari ini bahwa batu-batu itu disebut batu giok ilahi wahyu surgawi. Dulu saya menyebutnya batu penerangan. Sudut mulut sang master mimpi berkedut. Cahaya ilahi wahyu surgawi menerangi wajah Yun Ce. Dia melirik Meng Jianze, jadi, Jianzuo, apakah kamu menyarankan agar aku mempertaruhkan kemarahan ayahku dan cemoohan semua orang untuk mencuri batu yang aku gunakan untuk penerangan?
Mulut Meng Jianzuo menganga. Situasinya jauh melampaui ekspektasinya. Guncangan hebat itu menghancurkan ketenangannya, membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Meng Changji membuka mulutnya, juga tidak dapat berbicara. Dia, atau lebih tepatnya, semua orang menganggap Yun Ce naif dan tidak berpengalaman. Batu giok ilahi wahyu surgawi pastilah benda suci yang tidak berani dia sentuh sebelumnya. Godaannya terhadap benda itu sepenuhnya masuk akal. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Yun Ce memiliki begitu banyak kristal-kristal ajaib yang sangat tinggi, bahkan mereka, sebagai master mimpi, tidak mampu memahaminya, sampai-sampai mereka merasa takut. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan monster macam apa yang akan lahir dalam waktu dekat jika semua kristal mendalam anomali ini dituangkan ke dalam satu orang. Mungkin, di mata Yun Ce, mereka adalah orang-orang yang benar-benar bodoh, yang membuat keributan hanya karena sebuah benda biasa, giok ilahi wahyu surgawi. Tak heran dia tetap bersikap acuh tak acuh sepanjang waktu, seolah sedang menonton sekelompok orang idiot. Seperti yang dikatakannya, mengapa dia merendahkan diri untuk mencuri giok ilahi wahyu surgawi yang jelas-jelas digunakan Meng Jianzuo sebagai umpan. Yun Ce melanjutkan, di kediaman Jianzuo, aktingnya sangat bagus sehingga aku bahkan tidak repot-repot mengeksposnya. Jadi, aku dengan santai mengambil batu penerangan itu, meliriknya, dan melemparkannya kembali, dengan mudah menutup kotak giok yang sengaja dibiarkan setengah terbuka. Bukankah itu terekam dengan jelas dalam proyeksi? Yun Ce menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi kekecewaan dan ejekan. Aku tidak pernah menyangka Jianzuo akan begitu delusi hingga menjebakku berdasarkan bukti yang tidak jelas seperti itu. Benar-benar membosankan. Kau berbohong. Kau berbohong. Wajah Meng Jianzuo memerah, urat-urat di dahinya menonjol. Kau yang mengambilnya, itu pasti kau. Giok ilahi wahyu surgawi milik yang mulia pasti ada di antara ketujuh ini. Semua ini hanya tindakan yang disengaja. Yun Ce menatapnya dengan kasihan. Bukankah mudah untuk menemukan batu giok ilahi wahyu surgawi itu? Dia mengalihkan pandangannya ke arah Meng Kongchan, meskipun perkenalanku dengan yang mulia singkat, aku tahu kau sangat teliti. Aku berasumsi bahwa dengan benda suci seperti batu giok ilahi wahyu surgawi, yang mulia akan khawatir tentang risiko benda itu diincar. Oleh karena itu, kau mungkin telah menaruh semacam jejak jiwa di atasnya. Benar, jawab Meng Kongchan dengan tenang, ketika aku menganugerahkan batu giok ilahi wahyu surgawi kepada Jianxi, aku memang menuliskan jejak jiwa di atasnya. Bentuk jejak itu adalah karakter, si. Meng Jianxi tampak terkejut. Dia tidak pernah tahu hal ini. Dan jejak jiwa yang diukir oleh Kaisar Dewa tanpa mimpi tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Bagus sekali. Yun Ce tersenyum lega. Dengan jejak jiwa yang mulia, mudah untuk menentukan lokasi terkini dari batu giok ilahi wahyu surgawi itu. Saat semua orang menyaksikan dengan takjub, Meng Kongchan perlahan berbicara, saya sudah tahu lokasinya sebelum datang ke sini. Pandangannya perlahan beralih, akhirnya tertuju pada Meng Jianxi. Menghadapi pupil mata putranya yang melebar, Meng Kongchan berkata dengan tenang, Jianxi, aku hanya akan bertanya sekali saja. Apakah kamu tahu di mana keberadaan batu giok ilahi wahyu surgawi yang menurut Jianzuo dicuri oleh Yuner? Menghadapi suara dan tatapan Meng Kongchan yang tanpa ekspresi, pikiran Meng Jianxi berdengung, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan agak kaku, sebagai tanggapan terhadap ayah, anak ini tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Meng Kongchan tidak berbicara, tetapi Meng Jianxi menangkap perubahan halus pada ekspresinya, sedikit kekecewaan. Tepat saat itu, sebuah patung perak dengan cepat mendekat dan berlutut di hadapan Meng Kongchan. Yang mulia, patung itu telah ditemukan. Di tangannya, dia memegang kotak giok. Saat kotak itu terbuka, cahaya bulan dari batu giok ilahi wahyu surgawi memancar keluar. Di mana itu ditemukan? Tanya Meng Kongchan. Menanggapi yang mulia, sosok perak itu menundukkan kepalanya, kata-katanya jelas di kediaman Jianxi. Apa? Tubuh Meng Jianxi bergoyang, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Meng Jianzuo tiba-tiba menoleh, kekuatan gerakannya hampir mematahkan lehernya.